baru pulang dari pasar, Bu. Kelihatannya senang sekali. Iya, Bu. Lihat deh, Bu, cincin saya. Saya beli hanya 100.000. Loh, kok murah sekali? Sepertinya pegawai tokonya salah kasih harga. Harusnya 1 juta, ditulis 100.000. Cincin ini terbuat dari emas putih dan mutiara laut asli. Saya sudah lama ingin membelinya, tapi karena mahal tidak jadi-jadi. Alhamdulillah, hari ini adalah hari keberuntungan saya. Bukankah sebaiknya Ibu mengembalikan cincin itu? Loh, kenapa? Mereka yang salah memberi harga, jadi ini rezeki saya. Tapi kan kasihan, Bu, pegawainya bisa dipecat atau minimal dia harus ganti rugi. Bagaimana bila seandainya Ibu ada di posisi pegawai itu? Ibu pasti sedih toh? Tapi saya kan tidak mencuri cincin ini, Bu. Saya tahu Ibu Entin tidak mencuri. Ibu seorang yang jujur. Lalu mengapa Ibu Christina merasa saya harus mengembalikan cincin ini? Karena perkataan Isa Al-Masih yang terdapat dalam Injil Matius pasal 7 ayat 12. Yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bagaimana sikap kita bila seandainya kita pegawai atau pemilik toko itu? Bukankah kita ingin agar cincin itu dikembalikan? Tapi saya sudah lama menginginkan cincin ini. Maaf, Bu, saya tidak bisa mengembalikannya. Penjelasan Ibu membuat saya pusing. Maaf bila Bu Entin merasa tidak senang. Saya hanya membagikan ayat suci Injil. Jangan terlalu fanatik deh mengenai agama. Kadang-kadang Ibu Christina terlalu cerewet. Loh, kenapa, Bu? Ibu Christina tidak senang saya mendapat rezeki. Rezeki apa, Bu? Dari mana? Tadi pagi saya membeli cincin. Pegawai toko salah menulis harga. Harusnya 1 juta, tapi ditulis 100.000. Jadi, Ibu beli cincin itu hanya 100.000 rupiah? Iya, itu rezeki Ibu toh. Lalu, mengapa Ibu bilang Ibu Christina cerewet? Ibu Christina minta agar Ibu mengembalikan cincin itu. Bapak setuju dengan Ibu Christina. Sebaiknya Ibu mengembalikannya. Loh, Ibu kan tidak mencuri, Pak. Ibu membayar sesuai yang tertulis. Kalaupun tokonya rugi, hanya rugi sedikit, masih lebih banyak untungnya. Lagi pula kan tidak ada yang tahu, hanya Bapak dan Ibu Christina. Istighfar, Bu. Allah Maha Tahu, Bu. Allah Al-Basir, yang Maha Melihat. Ibu sudah lama menginginkan cincin ini. Terbuat dari emas putih dan mutiara laut asli. Karena mahal, tidak bisa beli. Ibu tidak mau mengembalikannya. Lebih baik dikembalikan, Bu. Bapak akan membelikan cincin itu pakai uang tabungan kita. Jangan, Pak. Itu tabungan untuk biaya kuliah anak-anak. Iya, tapi Ibu harus tetap mengembalikan cincin itu. Yang kamu kehendaki supaya orang-orang berbuat padamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi.
Allah Al-Basir yang Maha Melihat. Loh, ibu kan tidak mencuri, Pak. Ibu membayar sesuai yang tulis. Mereka salah. Cincin ini adalah berkat dari Allah. Rin, apakah salah bila mengambil keuntungan dari kesalahan orang lain? Menurut Rini, salah. Kenapa, Bu? Apakah Allah selalu memperhatikan hati dan pikiran seseorang? Rini coba cari di Google ya, Bu. Tuhan melihat hati manusia. Bagaimana hasilnya? Ayat suci ucapan Allah tentang Nabi Daud. Manusia melihat apa yang di depan mata. Tuhan melihat hati. Menurut ayat ini, Allah memperhatikan apa saja yang di hati kita. Oh begitu. Rini benar, tapi menurut hadits Nabi, kalau saya berwudu dengan semestinya dan sholat 2 rakaat dan tulus hati, maka semua dosa saya diampuni. Saya sudah melakukan semuanya. Tapi kok rasanya masih malu dan tidak enak hati ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tumben Ibu Kristina tidak pernah main ke rumah lagi, Bu. Saya jengkel dengan Bu Kristina karena masalah cincin itu. Dia meminta ibu mengembalikan cincin itu dan mengutip ayat dari kitab suci Injil. Ayat dari kitab suci Injil, isinya apa, Bu? Yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi, Ibu belum mengembalikan cincin itu? Belum, Pak. Saran Bapak, sebaiknya Ibu mengembalikan cincin itu, lalu berbaikan dengan Ibu Kristina. Bapak merasa ayat yang dikutip Ibu Kristina tepat sekali. Kita harus dapat berpikir dari posisi orang lain yang dirugikan. Bu, soal kemarin saya minta maaf. Saya sudah mengembalikan cincin itu, Bu. Pemilik toko dan pegawainya sangat berterima kasih. Pegawainya tidak jadi dipecat. Saya kagum dengan Ibu Entin. Ibu sudah melakukan hal yang terbaik dan terpuji. Suami saya setuju dengan masukan dari Ibu Kristina. Dia kecewa dengan sikap saya. Ia juga berjanji akan membelikan saya cincin itu pakai uang tabungan kami. Pak Ahmad memang suami yang sangat baik. Rini juga mencari ayat suci ucapan Allah di internet. Katanya, manusia melihat apa yang di depan mata, Tuhan melihat hati. Walaupun saya sudah mengembalikannya, tapi kok rasanya masih malu dan tidak enak hati ya? Padahal saya sudah berwudu dan sholat sesuai dengan perintah hadis. Saya juga kadang-kadang merasa malu karena melakukan kesalahan. Terus, Ibu Kristina bagaimana cara mengatasinya? Saya berpegang pada janji-janji di kitab suci Injil. Janji apa, Bu? Tertulis dalam Injil surat Ibrani, pasal 9 ayat 14. Darah Kristus atau Al-Masih menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Setelah itu, bagaimana perasaan Ibu Kristina? Saya merasakan damai sejahtera. Inilah pengalaman saya. Seperti dikatakan Nabi Allah Mika,
Karena penyaliban Isa, dosa dilemparkan ke dasar laut. Karena dosa dihilangkan, tidak ada lagi rasa malu. Yang ada hanya damai sejahtera dan sukacita seperti tidak pernah berdosa. Oh, ternyata itu toh rahasianya.